bagus, jadi sampai menteri juga beli, Pak Bupati, Wakil Bupati itu, jadi ya cukup menggembirakan sih Mbak. Untuk pembatik umur usia 30 ke atas itu sekarang makin berkurang gitu. Jadi saya harap ada perhatian lebih khusus dari pemerintah untuk memperhatikan regenerasi pembatik. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik. Baik, ini dengan Bapak siapa? Pak Win Wilopo. Oke, perkenalkan, saya Fadia Pertiwi Zalianti dari Sinema SMA Negeri 1 Pamutan. Baik, Bapak Pak Hawin, sekarang saya ingin menanyakan tentang usaha yang sedang Bapak jalani sekarang. Baik, ini apa Pak? Batik tulis lasem, Mbak. Tapi motif-motif modern sih. Motif modern. Baik, terus di sini ada Gunung Kendil, ini sebagai apa? Merek saya Gunung Kendil. Kebetulan lokasi batik saya di Dukuh Gunung Kendil, Kelurahan Leteh, sini Rembang. Oh iya. Terus ini berarti usaha yang bergerak di bidang apa Pak? Batik tulis semua dan fashion. Ini milik pribadi atau masyarakat? Milik pribadi, Mbak. Oke, alamat usahanya tadi berada di Jalan Pemuda, Gang Anggrek 1, nomor 19, belakang Bank Rembang. Oke Pak. Jadi dari produk usaha Bapak ini apa sih yang menonjol? Ya dari segi desain motif. Oh, jadi saya tonjolkan motif-motif yang modern dan ini karya-karya desain sendiri gitu. Wah, desain sendiri ya Pak? Ya. Wah, keren banget Bapaknya. Terima kasih. Baik. Modal awalnya ini bagaimana Pak? Apakah dari mana asalnya? Oh, kalau modal emang dulu modal sendiri sih, dari modal 100 nggak sampai sih, 50-an lah. Dari Nggak 50-an? sampai. Dari 50-an bisa sampai segini Pak? Nah, Wah, keren banget nih Bapaknya guys. Nah, jadi ini alatnya sudah modern atau masih? masih tradisional kebetulan, masih dikerjakan dengan tangan semua, Berarti budayanya masih ada ya Pak? masih. Oke Pak. Nah, dalam produk UMKM ini bahan-bahannya dapat dari mana Pak? Atau ada yang memasok atau bagaimana? Kalau bahan kita ini Mbak, ambil dari Pekalongan dan Solo sih. Wah, Pekalongan Semua. Solo ya Pak. Jadi dipasok atau Bapaknya yang ngambil? Pasok sih. Oke. Apakah sebelum Bapak memasarkan produk batik tulis ini, apakah Bapak udah menguji coba sebelumnya? Menguji coba dalam hal gimana Mbak? Mungkin dikasih ke teman, bagaimana? Enggak sih. Apakah Bapak- Dari awal-awalnya memang dari teman sendiri sih, dari teman-teman sekolah. Jadi mereka pesen, akhirnya saya bikinkan gitu sesuai pesanan request desain. Oh, jadi latar belakang usaha Bapak ini bagaimana? Latar belakang ya, maksudnya gimana nih? Latar belakang berdirinya usaha Bapak Batik Tulis Gunung Kendil. Oh, jadi memang dari awal saya berawal dari mendesain motif. Jadi dari situ saya mencoba bikin sendiri dan akhirnya laku sampai sekarang. Oke. Apakah ada orang kepercayaan di balik bisnis Bapak ini? Kalau orang kepercayaan sih ya dari keluarga dan ini sih, terutama pembatik saya sih memang harus khusus untuk desain khusus saya yang harus dipegang sama pembatik satu orang. Apakah ada mitos bahan yang harus dari tempat tertentu untuk membuat batik-batik tulis Bapak ini? Enggak sih, semua dari Solo dan Pekalongan sih. Baik. Oh iya Pak, saya mau menanyakan nih, apakah sebelumnya Bapak udah ada pengalaman di bidang batik? Belum, jadi memang saya berangkat dari mendesain sih Mbak. Dan 2010 saya mendesain, terus baru membuat batik. Dari awal desain dulu. Jadi semua batik Bapak ini didesain sendiri? Iya. Terus sekarang udah punya berapa karyawan nih Pak?
Baru masih sedikit sih, cuma 6. Kita bikinnya nggak massal ya, nggak banyak gitu. Jadi terbatas, maksimal tuh 10. Satu desain 10. Satu desain 10? 10. Baik. Bagaimana tentang keterlibatan masyarakatnya? Ya, sekitar pembatik kita libatkan ya pembatik-pembatik asal Lasem, Mbak. Jadi semua pembatik saya dari Lasem semua. Bagaimana testimoni dari masyarakat, Pak? Ya alhamdulillah sih, udah bagus. Jadi sampai menteri juga beli, Pak Bupati, Wakil Bupati itu. Jadi ya cukup mengembirakan sih, Mbak. Ya, saya juga itu senang kok, Pak. Ya, sama. Baik, tekniknya berarti ini masih tradisional ya, Pak? Ya, masih tradisional, Pak. Masih ditulis di kain gitu ya? Iya. Oh ya, ini ide dari siapa, Pak, usaha batik tulis Gunung Kendil? Dari saya sendiri. Oh, iya, dari desainnya Bapak tadi ya? Iya. Untuk mendirikan sebuah usaha batik tulis Lasem dengan merek Gunung Kendil, apakah mudah atau sulit, Pak? Semua berjalan mengalir gitu aja sih, Mbak. Jadi awal-awal saya mendesain juga ternyata laku ya, akhirnya saya bikin sampai sekarang masih diminati. Berarti mulus ya, Pak, jalannya? Ya, alhamdulillah. Berarti ini dibuat oleh karyawan-karyawan Bapak ya? Iya, betul. Nah, untuk batik ini pertama kali diajarin oleh siapa, Pak? Ikut pelatihan sih, Mbak. Dari awal-awal dulu ikut pelatihan dari dinas sih. Oh, jadi dinas membuat event. Memfasilitasi pelatihan buat pengrajin batik yang memang baru memulai gitu sih. Jadi mulai mendesain sampai jadi baju bisa ada pelatihannya. Oke, saya mengerti, Pak. Jadi bagaimana keterlibatan keluarga dalam usaha Bapak ini? Ya alhamdulillah sih mendukung sih, semua mendukung. Berarti semua satu keluarga mendukung ya? Iya. Kalau keterlibatan pemerintah? Ya itu dari pelatihan itu kita mendapat fasilitas dari pemerintah sih. Berarti mendukung juga ya, Pak? Ya, memang yang dari awal memang dinas yang memberi pelatihan. Oke. Jadi bagaimana peran media sosial dalam usaha batik tulis Lasem Bapak ini? Ya. Jadi untuk pemasaran saya menggunakan media sosial yang umum ada, ya kayak Facebook, Instagram, segala macam, WA itu yang sangat membantu. Nama Instagramnya apa, Pak, usahanya? Hawin Wilopo atau Batik Gika. Baik. Kalau Facebooknya apa, Pak? Hawin Wilopo juga. Ya, boleh dicek yang mau beli batik tulis. Ya. Untuk ketersediaan bahan dalam jangka waktunya tuh lama atau singkat, Pak? Kalau bahan sih banyak sih ya. Jadi kalau nggak dari Solo ya dari Pekalongan. Tiap minggu kita. Tiap minggu? Ada. Baik. Nah, untuk prospek kedepannya bisnis batik tulis Lasem ini bagaimana, Pak? Apakah masih laku atau bagaimana? Ya selama pemerintah mendukung ya, jadi dalam hal ini batik tulis, karena makin kesini makin banyak industri pabrikan seperti pabrik sepatu itu untuk pembatik umur usia 30 ke atas itu sekarang makin berkurang gitu. Jadi saya harap ada perhatian lebih khusus dari pemerintah untuk memperhatikan regenerasi pembatik. Kita juga sebagai bangsa Indonesia harusnya bangga juga ya, Pak, menggunakan batik. Bagi anak-anak muda itu memang generasi penerus, jadi harus tahu lah dan bisa menekuni kelangsungan batik tulis yang ada di Lasem ini. Iya, Pak, karena kalau kita tidak bangga menggunakan batik, nanti kita bisa luntur ya budayanya. Iya, sama sih. Iya. Nah, untuk aspek kesehatan nih, Pak, apakah bahan-bahan yang digunakan apakah aman untuk dipakai? Ya, alhamdulillah aman sih. Aman ya? Aman. Oke. Terus apa aja sih, Pak, yang harus disiapkan untuk siswa seperti kita untuk memulai kewirausahaan seperti Bapak ini? Ya, pertama memang harus suka dulu ya. Jadi harus ada minat, 'di batik tulis dan ikut pelatihan gitu dari pemerintah. Jadi nanti bisa
Nah, jadi bisa bergabung di Dinas Indakop, jadi untuk ikut-ikut pelatihan gitu. Jadi biar tumbuh rasa senang mencintai batik tulis gitu. Jadi kita tuh harus berawal dari minat dulu ya Pak Iya. untuk memulai usaha. Iya. Iya. Terus kalau kita kan siswa ini ya Pak, kan modalnya masih sedikit. Kira-kira Bapak punya solusi nggak ya untuk modal awal? Kalau ada sih, seperti halnya saya dulu juga nggak modal gede ya. Iya. Jadi berbekal HP aja kita bisa jualan batik sebenarnya. Nah, dari jualan batik itu kita share ke medsos. Jadi ini kita dapat modal buat bikin batik. Itu sih awalnya saya juga dulu seperti itu. Jadi kalau pertama saya desain sendiri, saya cantik sendiri, nah itu awal-awalnya seperti itu. Jadi kita harus punya uang banyak langsung usaha gitu enggak. Jadi awal usaha ini Bapak sendiri yang membuat. Iya, betul. Sampai Jadi sekarang? saya desain, saya cantik sendiri juga awal-awalnya. Oke, dari Bapak sendiri yang ngedesain, membuat kain sampai sekarang punya karyawan ya Pak. Iya. Dari modal 50.000. 50 juta. Oh, Bukan 50.000, 50 juta. oh 50 juta. Itu kalau untuk pelajar gede banget ya Pak. Iya, kalau nggak langsung sih dulu. Sebenarnya kalau mulai awal dari beli kain aja 5, contohnya canting, malam gitu aja cukup lah. Nanti dipasarkan dulu sambil motret punya usaha, punya temen bisa dijualin gitu. Nggak harus punya uang 50 juta gitu, nggak. Jadi awal-awalnya saya dulu juga berbekal hanya nggak sampai 10 kain dan saya cantik sendiri, saya desain sendiri, terus saya jual. Berarti emang ini mulai dari nol banget ya Pak Betul, usahanya. Wah. Baru kemudian setelah itu saya mendapat pesanan. Nah, dari uang pesanan itu untuk modal itu sekitar 50 juta lah, nggak nyampe sih saat itu, nggak nyampe. Oh, pelanggan pertamanya Bapak ini siapa ya kira-kira? Temen sih, jadi temen. Jadi temen. Jadi memang harus punya banyak temen. Iya, memang kita harus mencari banyak relasi ya, Ya, Pak. akhirnya berkembang nanti. Oh, jadi apa sih Pak tips untuk seperti kita ini memasarkan produk kebudayaan seperti batik tulis lasem? Ya itu sih. Jadi harus sering share ke medsos, Mbak. Jadi motret-motret aja nggak apa-apa. Misalnya ini dipotret, nanti di-share kayak gitu. Nah itu bagus sih. Awalnya saya juga gitu sih. Jadi kita bisa memasarkan lewat HP aja ya Pak. Modal Tanpa harus kita membuat dulu nggak apa-apa. Masarkan punya punya orang. pengrajin. Iya. Baik Pak, terima kasih sudah mau ditanyain tentang usahanya. Merek apa ini Pak? Gunung Gunung Kendil. Kendil. Iya. Terima kasih Pak. Untuk Sama-sama. Ini, mari. Sama-sama.